Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh diantar dan dituntun oleh Tuhan pada minggu pertama bulan Juli. Kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun kita masih harus beribadah di rumah. Tapi kita berdoa, kita tetap bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan selalu menghantarkan kebaikan untuk kita semua. Maka sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu, sebaiknya kita akan bersaat teduh sebentar. Kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Mari kita bersatu. Saat teduh selesai. Salah satu sifat dari keilahian Allah adalah kesuciannya. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa Allah berdosa dalam segala hal yang Ia perbuat. Tidak ada satupun pihak, satupun orang yang bisa mengatakan bahwa Allah itu jahat. Sebab pada dasarnya Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya bahwa pada dasarnya Dia adalah Allah yang suci. Maka saudara-saudara, mari memuji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan pujian, suci, suci, suci.
sungguh bersyukur bahwa Tuhan menghantarkan kami di hari yang indah, hari yang telah Tuhan janjikan untuk kami. Kami bertemu dengan Tuhan, dan itu hanya terjadi karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena Ia boleh menjadikan dirinya sendiri menjadi pengganti atas kami, menjadi pengganti atas keberdosaan kami, menjadikan dirinya sebagai pengganti atas hukuman yang hendak kami alami, ya Tuhan. Maka ya Tuhan, sungguh bahwa hari ini kami mau menikmati waktu kami dengan Tuhan, bahwa Kristus yang telah menganugerahkan kepada kami hal ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, dan kiranya Tuhan melayakan setiap kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, mengampuni segala dosa kami, dan satu keyakinan kami bahwa Tuhan akan menguatkan dan memberkati kami dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita harus menjadi saluran daripada berkat-berkat Tuhan yang boleh kita alami, yang boleh kita terima daripada Tuhan. Maka sebelum kita menerima dan mendengarkan firman Tuhan, saya ajak jemaat sekalian untuk kita menyanyikan pujian hymno 110, saluran. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami boleh bersyukur kepada Bapa yang di surga.
Bapa Sang Pemelihara yang agung, yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sungguh kami berbahagia karena kami ada di dalam dan Engkau pula ada di dalam kami. Itulah kekuatan kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh bersama-sama mau mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami, urapi setiap kami, baik kami yang mendengarkan sabda-Mu maupun kami yang memberitakan firman. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami juga boleh dibangunkan melalui firman kebenaran, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia yang sementara ini, kami tetap berjalan di jalan yang benar dan mata kami tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan sabda. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan pagi hari ini di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Surat Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan kepada kita demikian sabda Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang percaya dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu paham deisme yang mengatakan begini, bahwa Allah itu adalah Allah yang mencipta. Tetapi Allah yang mencipta, setelah Dia mencipta, maka Dia akan meninggalkan ciptaannya. Nah, saudara, paham ini adalah sesuatu yang sangat besar, karena Allah kita tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang setia. Artinya Ia adalah Allah yang menopang segala ciptaannya sampai kepada kesudahan. Ia yang mencipta dan Ia pula yang memelihara ciptaannya sampai akhir. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di sini Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan sekalipun ia sedang dipenjara karena Injil Kristus. Apa alasan Paulus bersyukur kepada Tuhan? Maka di dalam bagian ini kita akan melihat dua alasan daripada Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, Paulus bersyukur setiap kali yang mengingat jemaat Filipi karena persekutuan mereka dalam berita Injil. Karena persekutuan mereka dalam berita Injil. Itu yang dikatakan tadi di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Jemaat Filipi telah menjadi jemaat yang bertumbuh dalam pelayanan Injil, dalam pelayanan misi. Karena benih Injil yang telah ditaburkan tumbuh di dalam hati jemaat Filipi. Di Filipi Tuhan mempertobatkan seorang yang bernama Lydia, seorang Yahudi penjual kain ungu. Saat ia mendengar Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ia beserta dengan seisi rumahnya bertobat dan memberi diri dibaptis. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang lain di kota itu menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan di kota Filipi itu pun Rasul Paulus mengusir
roh tenung dari seorang hamba perempuan yang walaupun pada akhirnya kita tahu saudara-saudara bahwa hal itu mengakibatkan Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara karena pembesar-pembesar di dalam kota itu, para pejabat-pejabat di kota itu merasa dirugikan karena dengan wanita yang memiliki roh tenung ini sudah tidak lagi memiliki roh tenung, maka mereka sudah tidak punya lagi penghasilan. Ya, itulah sebabnya mereka menghasut seluruh penduduk kota Filipi, dan akhirnya saudara-saudara Paulus dan Silas ditangkap, diseret ke pengadilan dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun saudara-saudara, kita melihat bahwa justru di dalam kota Filipi Paulus melihat kemajuan Injil yang begitu pesat. Pertumbuhan daripada iman jemaat Filipi begitu luar biasa. Mereka membuktikan sekalipun saat itu Paulus ada di dalam penjara, Paulus mungkin tidak hadir bersama-sama dengan mereka di luar penjara, tetapi Paulus mendengar dan melihat bagaimana jemaat di Filipi bertumbuh dan mereka dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Mereka tidak peduli dengan bahaya apapun. Kita tahu saudara-saudara, tadi saya katakan orang yang pertama bertobat itu adalah seorang Lydia, penjual kain ungu, seorang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi memeluk agama yang lain ini adalah sesuatu yang sangat tidak boleh, ya. Dan ini mengakibatkan sebuah hal yang sangat fatal, ya. Kebencian dari umat Yahudi dan sebagainya. Tetapi Lydia begitu cinta kepada Tuhan sehingga dia begitu melayani Tuhan, bahkan dia terlibat di dalam pelayanan Injil. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah teladan yang begitu indah. Tidak menunggu pemimpin, tidak membiarkan tugas itu adalah tugas hamba Tuhan, tugas para penginjil, tugas para majelis. Tetapi jemaat Filipi menyadari bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap orang percaya. Inilah tanggung jawab bersama, karena kita telah menerima sesuatu bagian yang begitu berharga dari Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara, pergumulan hari ini adalah adanya sikap dari jemaat-jemaat Kristen yang cuek, yang bahkan mungkin sinis terhadap pemberitaan Injil, bahkan memiliki pemahaman yang salah bahwa tugas itu bukan tugas mereka, tapi mereka berpandangan bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tugas para hamba Tuhan, tugas para penginjil, tugas para penatua, bukan tugasnya. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang salah. Ini yang mengakibatkan kemajuan Injil tidak terjadi. Bahkan sekarang kita melihat kekristenan semakin merosot di dunia barat, semakin merosot. Kenapa? Karena orang-orang Kristen yang telah menerima keselamatan, mereka sudah tidak lagi peduli dengan tugas pemberitaan Injil. Mereka sudah tidak lagi semangat, antusias dengan Injil. Mereka berkata bahwa itu adalah sesuatu yang konyol, sesuatu yang murahan, sesuatu yang tidak ada faedahnya, sesuatu yang tidak memberikan sebuah arti dalam hidupnya sekarang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah tantangan gereja, tantangan daripada kita sebagai orang percaya. Maka itulah sebabnya pagi hari ini kita belajar sebuah teladan yang begitu indah yang diteladankan oleh jemaat di Filipi. Waktu itu mereka begitu luar biasa terpanggil di dalam berita Injil. Makanya Paulus katakan mereka bersekutu dalam berita Injil, persekutuan dalam pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, artinya bahwa mereka menjadi orang yang terlibat. Mereka menjadi jemaat yang ambil bagian. Mereka menjadi jemaat yang berkorban. Mereka menjadi jemaat yang memajukan akan pertumbuhan gereja, pertumbuhan Injil
kepada dunia ini. Nah, saudara-saudara, panggilan gereja adalah panggilan untuk kita bersaksi. Panggilan gereja adalah panggilan untuk memberitakan Injil. Panggilan gereja adalah panggilan untuk mengabarkan Injil kepada dunia. Fungsi daripada gereja, fungsi daripada orang percaya ada di dalam dunia adalah untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa panggilan itu masih berkobar di dalam kita. Saya tidak mengerti apakah panggilan itu masih ada di dalam hati kita. Saya juga tidak mengerti apakah panggilan itu, api Injil itu masih ada di dalam gereja-gereja hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita kembali kepada panggilan kita. Karena pemberitaan Injil ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, sesuatu yang menjadi bagian daripada kita. Itulah alasan pertama mengapa Paulus bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang kedua, Paulus bersyukur karena ia yakin sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan. Ayatnya yang ke-6 saya bacakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudara, mungkin saudara masih ingat lagu dari Bang Roma Irama. Refnya itu berkata begini, saudara. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini lagu judulnya adalah Kegagalan Cinta. Artinya seseorang yang memulai, tetapi dia sendiri yang tidak bisa meneruskan. Ia yang berjanji, tetapi ia gagal untuk menepatinya. Nah, saudara-saudara, Paulus katakan di dalam ayat yang ke-6, ia yang memulai pekerjaan baik, ia juga yang akan menyelesaikannya bagi kamu sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, Paulus meyakini bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik, artinya bahwa Tuhan yang memiliki peran utama dalam keselamatan jemaat Filipi. Tuhan yang menyelamatkan mereka semua, dan termasuk kita hari ini melalui pekerjaan Roh Kudus. Tuhan yang berinisiatif, bahkan Dia yang telah merencanakan keselamatan sebelum dunia dijadikan. Dan Dia pula yang rela turun ke dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan itu bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Ia tidak berhenti di sana. Ia tidak saja memberikan keselamatan itu kepada kita, tetapi Paulus katakan Ia juga akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Artinya Ia yang akan memelihara, mendampingi kita melalui Roh Kudus, menyertai kita sampai pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan saudara dan saya menjadi seorang yatim piatu di dalam dunia ini. Bahkan minggu kemarin kita merayakan tentang hari turunnya Roh Kudus. Di situ dikatakan bahwa Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Ia telah memberikan kepada kita Roh Kudus yang menyertai, yang bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, keyakinan ini yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan juga yang dimiliki oleh jemaat di Filipi waktu itu. Mereka meyakini bahwa rencana keselamatan yang telah mereka terima itu bukan rencana Paulus, itu bukan rencana manusia, tetapi itu adalah rencana dari Allah sendiri.
Ia yang telah merencanakan jauh sebelumnya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan ia yang melaksanakannya, ia yang mengaruniakannya melalui Kristus. Sehingga mereka pun juga percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi mereka juga meyakini bahwa di dalam perjalanan hidup ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak ujian, ada banyak aniaya yang sedang akan mereka hadapi. Tetapi Paulus meyakini bahwa Tuhan yang memulai, ia juga yang akan menyelesaikannya. Ia yang akan menuntaskannya bagi mereka. Artinya saudara-saudara, bahwa kesetiaan Tuhan akan tetap terjadi di dalam kehidupan umat yang percaya. Pemeliharaannya menyertai kita sekalian untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya di dalam perjuangan hidup kita. Ia akan terus mengangkat kita ketika mungkin kita jatuh. Dan ia pula yang akan menopang dan mendampingi kita menghadapi segala ujian, pencobaan, kesukaran dalam hidup setiap kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Karena kita tidak sendirian, ia bersama dengan kita. Saudara-saudara, Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill berpidato kepada penduduk London yang saat itu sedang takut dan gentar karena menghadapi serangan udara dari pasukan Hitler. Maka waktu itu saudara-saudara, Winston berpidato dengan kalimat yang sangat pendek. Dia katakan, never give up, never, never, never give up. Jangan menyerah, jangan menyerah, saudara-saudara. Kalimat yang pendek yang disampaikan oleh Winston ini telah membakar semangat penduduk London waktu itu. Sehingga mereka yang tadinya menjadi takut karena serangan udara dari Hitler, tetapi kemudian mereka keluar rumah, bahkan ikut membantu para tentara-tentara Inggris untuk menghadapi serangan daripada Hitler. Dan hasilnya luar biasa. Penduduk kota yang tadinya takut, tetapi kalimat itu, pidato daripada Winston, membakar semangat mereka sehingga mereka pukul kalah pasukan Hitler. Saudara hari ini masih ragu, takut, khawatir oleh karena pergumulan, oleh karena masalah, jangan menyerah, jangan putus asa, sebab ia beserta dengan kita sampai pada akhir zaman. Pada hari Kristus datang menjemput kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, ia yang memulai, ia yang akan menyelesaikannya sampai pada hari kedatangan Kristus Yesus pada yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang kita lakukan sembari menanti hari kedatangan Yesus Kristus bagi kita? Yang kita lakukan saudara-saudara adalah beritakanlah Injil. Ikut dalam bagian misi, dalam pelayanan Injil, baik di dalam jemaat lokal maupun di luar. Terlibat dan aktif dalam pekabaran Injil. Karena pekerjaan yang baik itu adalah memberitakan Injil. Saya ulangi, pekerjaan yang baik adalah memberitakan Injil. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama saudara, karena memberitakan Injil adalah menyenangkan hati Tuhan. Mengapa memberitakan Injil menyenangkan hati Tuhan? Karena amanat yang agung daripada Tuhan Yesus. Tak kala ia naik ke surga dan sebelumnya dia berpesan kepada murid-muridnya, kamu harus pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara, ini adalah amanat agung. Artinya bahwa ini adalah pesan yang besar, yang merupakan pesan yang paling utama, kerinduan hatinya yang paling utama, kesenangan hatinya yang paling utama untuk dilakukan oleh murid-muridnya, untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan hari ini. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Maka ketika seorang anak Tuhan melakukan petugas panggilan pemberitaan Injil, dia sedang menyenangkan hati Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tak kala orang tua melihat anak melakukan apa yang telah diamanahkan oleh dia, bukankah ini menjadi kesenangan bagi orang tua? Berbeda halnya ketika seorang orang tua memberikan amanah, tetapi amanah itu kemudian tidak dijalankan, bahkan tidak digubris oleh anaknya. Saya mau tanya saudara-saudara, kira-kira perasaan orang tuanya bagaimana? Bukankah orang tua yang melihat itu menjadi sedih, menjadi kecewa? Saudara-saudara, maka sekarang gereja tidak boleh mengecewakan Tuhan. Orang Kristen tidak boleh mengecewakan hati Tuhan dengan kita tidak memberitakan Injil. Tetapi mari kita memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini sebelum dia datang, sebelum hari kedatangan yang kedua. Karena memberitakan Injil, bersaksi tentang Injil adalah kesenangan dari hati Tuhan. Bukan hanya itu saudara-saudara, karena memberitakan Injil juga adalah sebuah perintah. Nah, kalau berbicara perintah, itu artinya sesuatu yang harus ditaati, sesuatu yang harus diikuti. Karena ini perintah. Saudara-saudara, itu alasan yang pertama. Yang kedua, mengapa pemberitaan Injil adalah penting dan adalah merupakan pekerjaan yang baik bagi kita? Karena memberitakan Injil adalah tugas yang paling mulia. Kenapa mulia? Karena waktu saudara dan saya memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang lain, itu artinya saudara dan saya sedang merampas seseorang dari api neraka. Saudara dan saya sedang merampas dan menarik seseorang yang menuju kepada kematian dan kepada kebinasaan. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang pelukis yang hebat. Pelukis ini kemudian dia melukis di lantai atas. Ya. Lalu kemudian di lantai atas itu saudara-saudara, di atas atap rumahnya yang di beton itu, dia melukis di sana. Lalu setelah dia melukis saudara-saudara, lalu kemudian dia mundur ke belakang, dia mencoba melihat gambar lukisannya. Lalu kemudian dia makin mundur lagi saudara-saudara. Lalu dia mundur lagi agak jauh ke belakang, dia menatap lukisannya dengan baik, dia coba memperhatikan lukisan yang baik. Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba temannya naik ke atas. Dan waktu temannya memperhatikan temannya yang sedang melukis, yang sedang menatap, memperhatikan lukisan yang telah dia selesaikan, temannya begitu kaget dan begitu takut sekali. Kenapa saudara-saudara? Karena tinggal satu langkah lagi, kalau dia mundur ke belakang, teman yang melukis itu akan jatuh ke bawah. Lalu apa yang dilakukan oleh temannya? Pada saat itu temannya mencoba untuk tidak mengagetkan temannya, takut nanti dia jatuh ke belakang. Tetapi karena temannya yang sedang melukis ini memperhatikan lukisannya, lalu kemudian dengan spontan saudara-saudara, temannya itu kemudian merusak gambar lukisan yang dibuat oleh temannya. Dan apa yang terjadi? Begitu lukisannya itu dirusak oleh temannya, dia lari ke depan dan dia marah sekali. Dia mengatakan, mengapa kamu menghancurkan lukisanku? Aku berhari-hari melukis di atas atap ini, tapi kenapa kamu hancurkan? Lalu kemudian temannya berkata, sekarang kamu coba lihat di belakang. Kalau saya tidak rusak itu lukisanmu, maka engkau akan mati. Karena kalau engkau satu langkah mundur ke belakang, maka engkau akan jatuh ke bawah. Maka satu-satunya cara supaya engkau tidak jatuh ke belakang, yaitu saya harus menghancurkan gambar ini, supaya engkau lari ke depan. Nah saudara-saudara, dan waktu itu temannya yang tadi marah karena lukisan yang paling berharga itu bagi dia telah hancur, tetapi justru sekarang dia sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dia katakan, terima kasih, thank you, engkau hari ini telah menyelamatkan nyawa. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu adalah sesuatu yang sederhana. Tetapi saudara-saudara, ketika saudara dan saya memberitakan Injil, memberitakan Yesus,
memberitakan berita keselamatan kepada dunia, kepada manusia yang menuju kepada kematian dan kebinasaan. Itu artinya kita telah merampas mereka dari api. Itu ya sebabnya di dalam kitab Yunus dikatakan, aku merampas mereka dari api neraka. Maka memberitakan Injil adalah satu pekerjaan yang baik, satu pekerjaan yang mulia, karena kita menyelamatkan jiwa dari seseorang dari kebinasaan. Kemudian yang ketiga, mengapa pemberitaan Injil adalah sebuah pekerjaan yang baik? Karena Tuhan datang pada kali kedua, yaitu ketika semua orang sudah mendengar tentang Injil. Saudara perhatikan, karena Tuhan datang pada kedua kali, ketika semua orang telah mendengar tentang Injil. Nah saudara, artinya bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang pada hari kedua kali sebelum umat manusia mendengar tentang Injil. Bukan persoalan dia harus percaya atau tidak percaya, tapi dikatakan setelah dia mendengar. Maka itulah sebabnya waktu kita memberitakan Injil, apakah seseorang itu percaya dengan berita Injil atau tidak percaya, itu bukan urusan kita. Tugas dan panggilan kita memberitakan, menyaksikannya, sehingga pada hari Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan bertanya kepada satu dengan yang lain, kepada semua manusia, apakah engkau sudah mendengarkan aku? Apakah engkau sudah mendengarkan Injilku? Apakah engkau sudah mendengarkan berita keselamatan yang aku sampaikan lewat hamba-hambaku, lewat anak-anakku yang telah memberitakan, menceritakan, menyampaikan kepadamu atau tidak? Karena penghakiman pada hari yang kedua didasarkan kepada Injil daripada Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya bahwa pekerjaan baik adalah memberitakan Injil, karena kita ingin Tuhan cepat datang. Saya mau tanya, maukah saudara Tuhan datang sesegera mungkin? Tentu ada dua pemahaman. Ada orang yang berkata, saya tidak mau. Kenapa orang tidak mau Tuhan datang? Kemungkinan yang pertama, mereka belum siap. Mereka belum siap. Mereka belum bertobat. Mereka belum hidup serius dalam iman. Yang kemungkinan yang kedua, mereka tidak mau datang karena mereka mau senang-senang di dalam dunia ini. Mereka tidak mau meninggalkan dunia ini. Mereka berpikir bahwa dunia ini lebih indah, lebih nikmat daripada surga. Tetapi ada orang yang punya pemahaman bahwa saya ingin Tuhan cepat datang. Kenapa? Karena di sana adalah tempat yang kekal. Karena di sana saya berjumpa dengan Tuhan. Karena di sana tidak ada lagi air mata. Dan di sana kemuliaan itu dicurahkan dalam hidup. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita terpanggil untuk menjadi orang Kristen yang setia. Sebagaimana Tuhan kita adalah Allah yang setia. Ia yang memulai pekerjaan yang baik, merancang keselamatan kita, menggenapi keselamatan kita, menyediakan keselamatan bagi kita. Dan Dia terus memimpin kita sampai Tuhan datang. Dia tetap menyertai, menopang, mendampingi kita. Melalui siapa? Melalui seorang penolong yang lain, yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang akan terus mendampingi kita. Roh Kudus yang akan terus menopang, mendorong kita sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup ada kuasa dari Tuhan. Ada Tuhan yang hadir beserta dengan kita, yang tidak sekali-kali meninggalkan umatnya, yang tidak sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Maka itulah sebabnya pagi hari ini, saudara dan saya, mari kita belajar kepada jemaat di Filipi. Mereka adalah jemaat yang bertumbuh dalam persekutuan dengan berita Injil. Mereka adalah jemaat yang bertumbuh dalam sebuah keyakinan
kepada pribadi daripada Yesus yang adalah Allah yang setia, Allah yang memulai dengan baik, dan Allah yang mampu menyelesaikan sampai pada akhir. Maka berjuanglah, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah, tetapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut dan getar, karena Dia bersama dan beserta dengan engkau. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengarkan bersama pada pagi hari ini, bahwa Engkau sesungguhnya adalah Allah kami yang telah memulai pekerjaan yang baik, dan Engkau juga yang akan mampu menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus datang pada kedua kali. Tuhan, tolong kami supaya di masa penantian kami kepada Yesus Kristus yang datang kedua kali, kami tidak berdiam diri, kami tidak berpangku tangan, tetapi kami menunaikan tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil Kristus, memberitakan dan menyaksikan berita keselamatan itu kepada semua orang. Tuhan, terima kasih, maka Roh-Mu yang kudus yang terus menopang memampukan kami untuk kami boleh menjadi saksi-saksi sampai kami berjumpa dengan Engkau pada hari yang kedua. Firman yang sederhana Engkau materaikan di dalam hati kami semua, dan bangkitkan kami dengan api daripada Roh Kudus, sehingga kami pun boleh menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh dalam persekutuan dengan berita Injil, dan jemaat-jemaat yang memiliki keyakinan kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini, bahwa sembari kita menunggu kedatangan Tuhan, kita wajib untuk memberitakan Injil kepada semua orang di seluruh bumi. Maka Bapak Ibu, sekarang sambil kita akan mengumpulkan persembahan kita akan merespons firman Tuhan. Kita pujikan pujian Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
mari kita bersatu dan Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki tugas dan panggilan dalam dunia yang sementara ini, yaitu untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah pekerjaan yang baik, sebuah pekerjaan yang sangat mulia, karena itulah yang menyenangkan hatimu. Tuhan, pakai kami semua jemaat, khususnya gereja Yerusalem, menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang memiliki kerinduan seperti jemaat di Filipi untuk hidup dalam persekutuan dalam berita Injil. Pakai kami semua ya Tuhan, supaya melalui hidup kami banyak orang boleh mengenal kasih Kristus. Banyak orang yang menuju kematian dan kebinasaan kekal dirampas dan dibawa kepada Kristus yang menyelamatkan. Tuhan, terima kasih, mampukanlah kami di dalam kuasa dari Allah Roh Kudus untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Ini adalah tugas kami semua, bukan tugas segelintir orang, tetapi panggilan dan tugas dari gereja, dari semua orang percaya, semua orang Kristen terpanggil dalam tugas ini. Tuhan, sadarkanlah kami akan tugas ini. Sebelum Tuhan datang kedua kali, tugas ini kami harus selesaikan. Kami harus memberitakan kepada semua orang tentang Kristus yang sudah mati dan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan, Engkau tumbuhkan iman dari seluruh jemaat. Meskipun kami di dalam kesukaran dan kesulitan hari-hari ini, tetapi kami percaya seperti firman-Mu yang tadi kami sudah dengar, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tetap menopang segala ciptaan-Mu sampai pada kesudahan. Engkau Allah yang berjanji, dan Engkau juga Allah yang akan setia menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh keadaan jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam kesukaran, dalam kesulitan secara ekonomi maupun dalam kesehatan. Mari Tuhan, Engkau hadir memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap kami. Demikian juga kami berdoa di dalam kami memasuki tahapan dan persiapan new normal di negara kami. Kiranya ini semua boleh menjadi sarana yang baik untuk membangun keberadaan kami ke depan. Dan kami tetap berdoa untuk pemerintahan kami. Berikan mereka hikmat bijaksana sehingga mereka mampu mengatasi dan memimpin bangsa ini dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk pandemi corona ini. Sekali lagi kami terus berdoa, Tuhan, Engkau lalukan, hentikan dari muka bumi. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sudah mulai beribadah atau yang masih belum beribadah. Biarlah itu tetap kami setia dalam iman. Kami tetap semangat. Kami tetap melayani Tuhan dengan baik. Tuhan, terima kasih Bapa. Maka sekali lagi kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari pagi hari ini bahkan sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus pada kedua kali. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan saat ini kami mau pulang dan berpisah dari tempat kami masing-masing dengan kami menerima berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Pemelihara yang agung, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini
bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput salib-salib. Amin. Bapa, oh